Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat malam, ada sukacita. Lambaikan tanganmu pada Tuhan dulu. Jika engkau diberkati hari ini, aku ingin melihat tangannya. Haleluya. Kita ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa, kami ingin datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya.
siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu Bapa. Biarkan hati kami terbuka Tuhan, agar kami bisa meresap semua firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan, segala pencuri benih firman Tuhan yang akan ditaburkan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan benih firman-Mu Bapa tertanam, tumbuh dan berakar di hati kami Bapa, dan tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Haleluya. Sungguh baik,
Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita tinggikan. Kehadiran kami di tempat ini karena kami merasa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di setiap pergumulan kami, di setiap persoalan yang sedang kami alami, kami butuh Tuhan. Kami butuh penyelamat, kami butuh penolong, kami butuh Allah kami yang hidup, yang perkasa dan luar biasa, yang kuasa-Mu belum ada bayang perubahan. Dengan latar belakang persoalan yang berbeda-beda, kami mau angkat tangan kepadamu. Kami mau berkata, bersama Tuhan kami menang, bersama Tuhan kami disembuhkan, bersama Tuhan ada jalan keluar, bersama Tuhan kami tidak akan dikalahkan oleh masalah. Tapi kami lebih daripada umat yang menang. Kami mampu mengalahkan persoalan karena ada firman Allah, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Berkati Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan Allah, isi hati Allah, pewahyuan dari Allah menjadi bagiannya. Sehingga kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mengalami kekuatan, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, dan kami diberikan jalan keluar dari Tuhan. Sehingga kami bisa berkata Tuhan baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kami. Bagi setiap kami yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ada haleluya. Aduh, kurang semangat ini ya. God is good all the time. Puji Tuhan. I'm very proud ya buat tim musik yang ada. Kalian luar biasa malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan pakai kita semua lebih dahsyat lagi. Amin. Malam hari ini untuk pertama kalinya saya sharing firman Tuhan di ibadah malam kita, dan such an honor, such a privilege bisa melayani Tuhan ya pagi malam, karena saya percaya hidup kita ini dijadikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Malam hari ini saya mau share tentang how much God really love us. Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua? Kasih ingat kiri kanan, God's love you. Katakan kiri kanan saudara bahwa you are valuable in God's eyes. Bahasa Indonesianya apa ya? Kamu berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang terintimidasi akan apa kata-kata orang. Kadang-kadang kan kita ini manusia, khususnya wanita ya, gampang baperan gitu. Baru diomongin dikit langsung sensi. Bener gak sih? Ya, karena saya juga wanita gitu. Kayaknya terlalu bawa perasaan. Tapi malam hari ini saya mau katakan bahwa apa yang dunia katakan tentang kita itu is not gonna define who we are. Tapi kita mau mikirkan, taruh di mindset kita, di hati kita, bahwa yang kita mau prioritaskan itu apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, amin. Saudara itu dijadikan Tuhan itu sangat berharga. Katakan kiri kanan, kamu berharga di hadapan Tuhan. Ingat saudara, kita harus saling mengingatkan betapa saudara itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita harus sadar siapa kita, sehingga kita bisa belajar menghargai diri kita sendiri. Kadang-kadang orang bilang, oh kamu nih kurang cantik, oh kamu nih kurang tinggi, kamu nih terlalu apa ya, bukan dari keluarga yang kaya. That's not who we are. We are children of God. Amin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah yang kerajaannya itu tidak akan pernah tergoncangkan. Luar biasa bahwa kita ini anak raja. Katakan kiri kanan, kamu anak raja. Ayo ingetin lagi, look it at their eyes, you are children of God gitu. Luar biasa saudara. Saya mau kita saling mengingatkan bahwa yang pertama, kita adalah orang-orang yang spesial. Sama-sama kita mau buka dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Ini firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin.
Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sejak dari dalam rahim ibu kita, Tuhan yang sudah menenun kita. Kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, saudara. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris lebih keren lagi, saudara. For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Bayangin, coba saudara tutup matamu. Bayangkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan cuman, ini botol air, oh ini Bu Esther, oh ini ada Posan, Samuel sebagai, no. Dia benar-benar carefully, waktu dia ciptakan saudara dari dalam kandungan ibu kita, itu benar-benar, oh saya mau Posan mukanya begini, saya mau Samuel mukanya begini, saya mau Michelle begini. Ada uniknya. Kita semua berbeda-beda. Coba lihat, ada yang mukanya sama gak? Kebetulan gak ada. Puji Tuhan, kalau ada saya yang bingung ya gitu. Kecuali kembar siam ya. Kembar siam aja pasti akan ada perbedaannya. Benar gak? Gak akan pernah sama, saudara. Karena kita itu diciptakan unik. Katakan kiri kanan, kamu unik. Kamu unik loh. Kita itu masterpiece-nya Tuhan. Saudara, saya aja kalau bikin kue kayak Kak Esther ya, bikin kue jadinya bagus, bangga gak? Bangga kan? Jangan jawab belakang saya ya. Saya bilang Kak Esther loh. Bangga. Saya bikin kue bantet nyesek gitu. Tapi kalau misalnya kita menciptakan, buat satu creation yang bagus, baik, orang bisa nikmati, itu bangganya luar biasa. Begitulah saudara, Tuhan sudah ciptakan, He is our God Almighty. Bayangkan kita ciptaannya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Amin. Orang bisa bilang you're failure, but you're not. Di mata Tuhan, saudara lebih daripada pemenang. Katakan kiri kanan, kamu lebih daripada pemenang. Ingat saudara, you are His masterpiece. Luar biasa. Karakter saudara, kehidupan saudara, Tuhan udah tahu masa depannya. Samuel nanti seperti ini, nanti Pak Ray seperti ini, Ibu Esther seperti ini. Masalahnya sekarang kadang-kadang kita yang nakal, gak mau denger, gak mau mengikutin. Saya kan punya anak kan, pasti seorang ibu, orang tua kita mau anak kita jalan yang benar, ya gak? Ibu-ibu, ada amin? Aduh, ibu-ibunya cuman, come on, mothers, pasti orang tua kita mau anak-anak kita yang benar, amin. Pasti kita mau anak-anak kita itu punya masa depan yang cemerlang, yang baik gitu. Bapak kita juga sama. Tapi kadang-kadang berapa kali kita yang ngambil keputusan salah sendiri. Padahal Tuhan udah menentukan yang terbaik. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, amin. Meskipun kita salah ambil jalan, malam hari ini kalau kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, saya mau kembali kepada kamu, ke jalan yang benar. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka punish orang. Amin. Ketika dia melihat anaknya datang sungguh-sungguh, Tuhan lihat hati loh. Kalian bisa menangis banyak di depan orang, tapi hati kalian gak sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Tapi ketika kita berdiam, kita bilang, Tuhan, tidak ada kata-kata lain yang saya bisa katakan, I just want you. Saya mau berjalan bersama Tuhan, mampukan saya. Tuhan dengan tangan yang terbuka, come on my dear, come to me. Betapa baiknya Tuhan. Selama kita mengaku dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Yang penting kita mau enggak? Mau enggak diampuni dosa kita? Apa kita mau tetap tinggal dalam dosa kita? Sampai kapan? Hidup kita hanya selangkah dengan maut. Kita gak akan pernah tahu 2 menit ke depan apa yang akan terjadi. Selama Tuhan izinkan kita masih bernafas, berikan hidupmu bagi Tuhan. Amin. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya.
You are His masterpiece. Kita harus bangga kita adalah kepunyaan Tuhan. Yang kedua, yang pertama kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang spesial. Yang kedua, bahwa setiap kita diciptakan Tuhan ada tujuannya. Saya katakan tadi bahwa kalau kita itu menciptakan sesuatu bangganya luar biasa dan pasti ada tujuannya. Gak mungkin Kak Esther bikin roti cuman buat diliatin aja. Gak mungkin kan? Pasti membuat sesuatu ada tujuannya. Podium ini dibuat bukan cuman untuk kita liatin, ada gunanya supaya saya bisa khotbah bawa iPad, taruh iPad lebih convenient. Hidup saudara juga demikian. Bukan Tuhan ciptakan saudara sembarangan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tidak mungkin Dia menciptakan sesuatu yang ecek-ecek. Nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang biasa. Karena Tuhan mau kita semua lebih daripada pemenang. You are so valuable. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kita menilai diri kita, oh saya nggak sama seperti Bapak Gembala. Saya nggak bisa khotbahnya selalu serius sama Bapak Gembala. Karena kita nggak diciptakan sama. Kalau kita sama semuanya, kita robot. Benar nggak? Tuhan ciptakan kita begitu uniknya dengan segala perbedaan kita semua untuk menjadikan semuanya indah. Luar biasa Tuhan kita. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, setiap kita Tuhan ciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini berbicara tentang apa? Panggilan. Setiap saudara dan saya ada panggilan khusus. Katakan amin. Buka hati kita, Tuhan, saya percaya bahwa hidup saya ada maksudnya dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Saudara dipanggil Tuhan bukan cuma orang biasa loh. Tuhan mau jadikan kita pemenang. Gimana kalau kita mau punya mental pemenang tapi kitanya nggak siap? Gimana kita, orang yang jadi prajurit itu saudara, bukan satu hari jadi prajurit, iya kan? Ada proses-prosesnya, hari-harinya latihan dan latihan. Demikian kita juga dengan panggilan kita. Saudara, ini yang ada di hati saya, bahwa setiap kita punya panggilannya masing-masing. Saya nggak tahu panggilan Bu Esther apa, panggilan Max apa, semuanya siapa gitu. Karena yang tahu kita sendiri sama Tuhan. Kalau kita belum tahu, tanya Tuhan. Karena saya percaya setiap kita punya tujuan hidup masing-masing dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Panggilan kita mungkin berbeda-beda. Ada yang bisa ngajar, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bermain musik, tapi tujuannya sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, buat saya satu pelayanan itu bukan main-main. Bukan sekedar kita bisa berdiri, bisa bernyanyi. Kalau Tuhan karuniakan kita suara yang bagus, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya kita mencuri kemuliaan Tuhan? Tuhan anugerahkan kita talenta, bermain musik, bernyanyi, berkhotbah. Tapi kalau hati kita, ingat ya, manusia melihat rupa, ya kan? Manusia melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati kita. Jangan pernah menutup-nutupi hati kalian dari Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Kita bisa ngumpet dari gembala, tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Jadi kalau memang Tuhan izinkan kita bisa melayani, pakai itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita mencuri. Kenapa? Gimana mencuri? Kita bernyanyi, yes, saya senang banget kalau semuanya semangat. Tapi kalau buntutnya
Lihat nih, suara gue keren banget kan? Kita udah mencuri nama kemuliaan Tuhan loh. Kalau kita pikiran kita untuk dilihat manusia, that's your reward. Tapi kita mau mencari reward yang kekal, amin. Kerajaan surga, itu tujuan kita. Dunia ini hanya sementara, saudara. Sementara. You guys can lose anything in a second. Tapi kita mau mencari yang kekal, yaitu surga yang mulia. Itu tujuan kita loh. Surga yang mulia di sini cuma sementara. Di sini kita dikasih opportunity untuk menjadi anak-anak kudus, orang-orang kudus. Gunakan waktu yang Tuhan berikan. You will never know when it's your times, my friend. Saya nggak akan pernah tahu. Saya kesaksian. Waktu saya di Pak Gembala udah bilang ya, dari tahun ke tahun saya ada aja jadwal operasi. Nggak mau, tapi ya Tuhan izinkan seperti itu. Berat rasanya harus melewati ujian yang Tuhan izinkan. Tapi saya percaya setiap ujian itu Tuhan izinkan untuk membuat saya menjadi pribadi yang kuat. Amin. Mau melihat apakah benar-benar saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Jadi saya pakai sampai tetesan napas saya terakhir kalau bisa. Saya mau tetap melayani Tuhan. Karena kita melayani bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya sering katakan, sekalipun dagingku lemah gitu, tapi kalau Tuhan masih izinkan saya bernafas, saya mau tetap memuji nama Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya tidak dapat saya balas. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kita bisa selamat. Saudara ingat upah dosa adalah maut. Maut loh saudara. Tapi begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya, sampai dia harus memberikan anak yang tunggal untuk menanggung setiap dosa kita. Itu yang saya bilang, Tuhan, meskipun berat rasanya. Orang bilang, ada yang satu pemuda bertanya sama saya setelah apa yang saya lewati, Kak, masih bisa bersyukur? Ya, why not? Tubuh ini kalau menurut saya ciptaan Tuhan, amin. Kalau tubuh saya ada itu karena Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan saya sakit tapi saya masih bisa bernyanyi, why not? Saya mau berikan segala sesuatu yang ada untuk Tuhan. Ada sukacita Kak? Ada, why not? Saya masih bisa bernafas, bangun pagi itu menurut saya miracle. Jangan tunggu kita sakit dulu baru saudara merasakan every day is a miracle, oke? Itu yang saya alami saudara. Kalau saya bisa bangun pagi, itu mujizat buat saya. Saya masih bisa bekerja, Tuhan izinkan bekerja, itu mujizat. Don't take it advantage of it. Benefit yang saudara terima saat ini, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pelayanan. Saudara, apapun yang kita hadapi, kita itu melayani bukan sekedar untuk Tuhan, tapi karena Tuhan. Katakan karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Dia yang sudah terlebih dahulu menyatakan kasihnya bagi saudara dan saya. Saya katakan, dia mau mati loh menanggung dosa kita. Saudara jangan kira itu surga dan neraka gak ada ya. Pada akhirnya akan ada masa penghakiman. Saya mau katakan ini begitu keras karena saya mau kita semua dimenangkan, amin. Saya mau kita semua masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Karena Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan katakan bahwa iblis datang itu untuk mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang itu untuk memberikan kita hadiah loh. Hidup yang kekal bersama Tuhan. Betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanan, you are valuable in God's eyes. Oleh sebab itu, kalau kita diizinkan melayani Tuhan, layanilah dengan baik. Saya bangga banget tadi melihat pelayan-pelayan yang ada. Saya lupa kalau saya kasih dress code. Saya lupa banget. Karena biasanya itu dress code cuma ibadah pagi. Malam hari enggak, pas saya lihat mereka pakai putih hitam, bangganya luar biasa. Kenapa saudara? Berarti saudara mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat pemain musik kita, tim singer kita. Luar biasa saudara. Berarti kita menghargai Tuhan. Tuhan itu kita memang gak lihat, tapi setiap tindakan kita itu Tuhan lihat. Tuhan lihat hati kita. Pelayanan saudara, kita ini anak-anak raja. Amin. Saudara percaya saudara anak raja? Percaya gak
Firman Tuhan katakan bahwa kita ini anak raja, imamat yang rajani, pilihan Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara diundang sama Pak Kongjen, saudara mau pakai celana pendek nggak ke sana? Saya tanya. Enggak kan? Saya kasih tahu saudara ya. Setiap ada invitation ke Kongjen, itu selalu ditulis dress code-nya. Pakai batik, pakai rapi. Itu Kongjen yang dunia punya. Kita punya raja. Saudara diundang ke Buckingham Palace, mau pakai jeans. Saya nggak against jeans ya. Nggak against jeans ya. Maksud saya kalau diundang ke palace mau pakai jeans nggak boleh masuk kita. Di luar doang, cuma bisa foto-foto dari luar. Tapi kita ini mau datang ke rumah Tuhan, raja di atas segala raja, yang sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Apa balasan kita? Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. I'm not against jeans ya. Celana pendek ya, jangan celana pendek lah ke gereja lah. Ya kan? Rapi. Memang Tuhan melihat hati. Tapi kalau saudara sayang sama seseorang, mau kencan, saudara pakai celana pendek kah? Ayo digeplak loh Mbak Michelle loh, awas kamu ya. Pasti kita mau tampil yang rapi, cantik, wangi, karena kita mau kasih yang terbaik. Kita ini mau menarik hati seseorang, menarik hati Tuhan. Jadi malam hari ini kita mau beri yang terbaik. Amin. Pelayanan gitu, di depan kita melayani raja di atas segala raja. Jangan pakai sendal lah, ya kan? Nggak perlu sepatu yang mahal-mahal branded, tapi kelihatan rapi, enak dilihat. Kita anak raja, kita representatifnya surga. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini duta-duta besarnya Tuhan loh, kerajaan Allah. Jadi kita harus punya mental anak raja, karena kita ini orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, kita ini adalah orang-orang pilihan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. I love the English one. But you are a chosen people. Keren gak? Katakan kiri kanan, you are the chosen one. Bayangin dari berapa billion million orang, you are the chosen one. Katakan lagi, you are the chosen one. Firman Tuhan katakan, a royal priesthood, a holy nation. This is my favorite. God's special possession. Kita ini miliknya Tuhan. Bayangin ya, milik Tuhan tuh God's special possession. Saudara punya LV pasti disayang-sayang, ya enggak? Ya enggak? Punya LV, yang punya LV ayo ngaku. Coach aja disayang-sayang. Kalau hujan tadi mana mungkin LV-nya ditaruh di atas kepala? Nggak mungkin kan? Barang tuh sembarangan, ya kan? Pasti kan dijaga, biarin bajunya basah, yang penting tas gua jangan basah lah. Bener nggak? Iya kan? Pasti dijaga-jaga. Aduh, sepatu gua kalau bisa pakein plastik nih. Sayang, rugi. Apalagi kita kepunyaan Tuhan, pasti dijaga baik-baik. Firman Tuhan katakan saudara dan saya itu udah kayak biji matanya Allah. Coba colok mata teman saudara. Nggak mungkin kan, pasti langsung kedip gitu. Kita tuh dijaga baik-baik. Firman Tuhan katakan, siapakah yang menjadi lawan kita bila Allah di pihak kita? Siapa saudara? Siapa yang bisa melawan kekuatan Tuhan? Coba, siapa? Gak ada. Apalagi kita anak-anak kesayangan Tuhan, pasti dijaga, pasti ditolong, pasti diprotek, pasti disembuhkan. Jadi jangan pernah menganggap diri kita rendah. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Luar biasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. You are the chosen one. You are God's special possession. Jadi jangan meremehkan diri kita sendiri. Kita harus bangga bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus bangga bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, dijaga Tuhan, ditolong Tuhan. Benar-benar luar biasa. Jadi oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Amin. Katakan kiri kanan lagi, ingetin ayo. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, karena
karena terlalu sayangnya Tuhan sama kita semua, kita ini semua firman Tuhan katakan fall short on his glory gitu. Kita ini semua berdosa. Semua berdosa, gak ada yang berdosa. Gak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Saking sayangnya Tuhan, Dia Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk menebus kita semuanya. Bayangin, harusnya yang disalib siapa? Kita loh. Tapi yang menanggung dosa kita siapa? Tuhan Yesus. Saudara bayangin gak? Kalau Tuhan Yesus tuh kayak kita-kita lagi jalan, oh ya dah, pertama kan semangat pelayanan kan, terus tiba-tiba, aduh sorry posan, soalnya dia hari ini ulang tahun, jadi hari ini posan terus yang kena ya. Tiba-tiba posan bikin salah, kata Tuhan Yesus, aduh posan, berat loh nih salib yang saya pikul, kenapa kamu bikin salah lagi? Kalau Tuhan mau egois bisa, ngapain saya angkut-angkut ini salib berat? Saya gak salah, saya anak raja. Saya duduk di tahta tinggi. Saya harus lahir di kandang binatang. Saya harus grow up di sini. Harus mati, harus ngangkat salib. Diomongin, dicela, dicaci maki. For what? I'm living my best life in heaven. Kenapa saya mau turun? Bayangin kalau Tuhan Yesus se-selfish itu. Kita semua gak ada yang masuk surga guys. Kita semua akan mati di dalam lautan neraka yang panas. Tapi begitu cintanya Tuhan Yesus sama kita semua, sampai Dia rela, ya udahlah posan, supaya kamu enggak masuk neraka, saya yang angkut salib ini. Supaya kamu hidup kekal sama saya yang angkut salib ini. Betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri saudara. Selama kita masih bernafas, berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Supaya kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Jangan terlalu sensi, jangan terlalu baper, karena kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah, punya mental pemenang saudara. Katakan kiri kanan, punya mental pemenang guys. Jangan lemes-lemes loh. Harus jadi seperti firman Tuhan katakan, harus jadi seperti pria yang tegar, yang kuat, berdiri teguh, melewati setiap rintangan yang ada. Tuhan janjikan bahwa kita semua lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu jangan takut, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Hargai karya penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencintai kita semua, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang menerima berkat Tuhan malam ini. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Pelayan perjamuan saya undang bisa maju ke depan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang Ibu Gembala sudah sampaikan, bahwa saudara itu adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau ada orang lain yang memandang sebelah mata akan keberadaan saudara, Tuhan memandang engkau yang terbaik. Kalau ada orang yang tidak menghargai hidupmu hari-hari ini, ada Allah di surga yang memandang dan menghargai engkau. Bahwa engkau the best. Engkau bukan orang yang terhina dina, tapi engkau adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Mungkin engkau ada yang sakit hari ini, ada persoalan. Saat ini ada tubuh dan darah Yesus. Saya percaya tubuh dan darah Yesus ini akan memberikan satu pengharapan yang baru bagi engkau. Engkau yakin dan percaya, makan dengan iman, minum dengan iman, maka engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang tidak ada pengharapan, diberikan pengharapan. Engkau yang sakit, di dalam nama Yesus, engkau pasti sembuh. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita buka hati kita buat Tuhan menerima perjamuan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Yesus
tanda kita mau mengagungkan Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus. Haleluya. Ini kami ya Bapa. Kami berseru kepada Engkau yang adalah pengharapan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pengharapan. Kami butuh pertolongan. Kami butuh kesembuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Berseru. Bapa, kami lemah, kami tidak berdaya. Kami butuh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sudah dapat semua roti dan anggur? Dengan iman angkat tanganmu, angkat roti dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, roti yang kau pegang ini buatan manusia. Tapi firman Tuhan berkata, inilah tubuh daripada Kristus yang terpecah-pecah bagi engkau. Engkau imani, pegang roti ini. Kalau engkau dalam keadaan yang lemah, engkau dalam keadaan yang tidak berdaya, imani bahwa ini adalah tubuh Yesus yang terpecah bagi hidupmu. Engkau akan terima kekuatan. Engkau akan terima pengharapan. Engkau akan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan terima pertolongan di dalam nama Yesus. Jangan takut lagi. Jangan terintimidasi lagi. Karena Yesus datang untuk memberikan pengharapan dan pertolongan bagi engkau. Kita makan tubuh daripada Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman, mujizat terjadi. Yesus, Yesus, Yesus. Seru. Sambil engkau bernyanyi, engkau angkat anggur dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, demikian juga sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman. Ini anggur biasa yang engkau akan minum. Tetapi dengan iman bahwa kita merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya sudah tertumpah di atas Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Ada pengharapan, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan ada sukacita. Haleluya, haleluya. Minum dengan iman, percaya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Amin. Mujizat Tuhan kami alami malam ini. Pertolongan Tuhan kami alami malam ini. Di
Yesus. Haleluya. Dengan iman satu kali lagi menyatakan Yesus, 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 Yesus. Kami berseru kepadamu Yesus, Yesus. Namamu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami dimenangkan. Kami diberikan kekuatan. Satu kali lagi. Yesus, Yesus, Yesus. Di dalam nama Yesus kami semua menerima puji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua menerima pertolongan Tuhan. Ada mujizat di tempat ini. Ada anugerah Tuhan di tempat ini. Ada pertolongan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Nanti saya undang Ciheni berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Berseru. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Ini adalah salah satu kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Bukan suatu kebiasaan kami boleh ada di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan. Biar kami pulang bukan dengan sia-sia, melainkan satu berkat daripada Engkau ya Bapa. Apapun Tuhan, datang dalam kesusahan, dalam apapun Tuhan, permintaan kami semua Tuhan, kami yakin dan percaya in Jesus name, semua akan terselesaikan. Allah yang menyediakan. Oh Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mengucap syukur kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang memberikannya Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya kami memberikan dengan kesungguhan dari hati kami. Dan berkati sebentar Tuhan kami memakan juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami keluar dari tempat ini. Kami merasakan Tuhan mendapatkan satu berkat daripada surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Coba aja persilakan duduk. Kita akan mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Yes.
Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita. Dan kalau Bapak Ibu ingin bergabung dalam SALT, Sharing and Learn Together, setiap hari Senin jam 7.30 malam lewat online, Zoom, bisa bergabung. Itu hanya 1 jam, itu ada semacam Bible study. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung, welcome. Dan hari Jumat ada doa jam 7 malam di gereja. Dan hari Minggu kita ketemu lagi di tempat ini jam 9 pagi dan jam 10.45 malam. Tapi hari Minggu depan, karena itu hari spesial, Mother's Day, dan Bapak Ibu yang kerja agak lat, kita mulai jam 11 malam. Jadi kalau saudara juga terlambat gak apa-apa, karena kan hari yang sangat busy itu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita akan akhiri ibadah. Oh ya, siap. Puji Tuhan. Ku nyanyi ibadah kami mau berkata, Engkau hebat dan perkasa. Engkau luar biasa. Tidak ada Allah lain yang bisa menyamai akan kedaulatan, keperkasaan, dan keluar biasaan Engkau Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang ada di muka bumi ini, yang kami sembah dan yang kami agungkan. Firman Tuhan yang sudah datang kepada kami, memberikan dorongan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala, tambahkan hikmat pewahyuan kepadanya, sehingga setiap firman yang disampaikan nanti ke depan ya Tuhan, lebih powerful, lebih berkuasa lagi. Dan kami yang mendengar diberikan pemulihan, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup ibadah ini, kami mau berdoa secara khusus bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit saat ini. Saat ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi brother kami William ya Tuhan, yang sedang terganggu kesehatannya. Kami punya Tuhan yang belum ada bayang perubahan hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Walaupun kami terpisah jarak, terpisah tempat, Engkau tidak pernah berpisah dengan beliau saat ini. Saat ini kami berdoa, jamah di bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya di hari yang akan datang, Dia akan bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Dan ada juga Pak James ya Tuhan, yang sedang dalam proses pemulihan. Engkau jamah beliau. Kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa sanggup menyembuhkan, sanggup menolong. Terima kasih ya Tuhan.
Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagi rekan kami juga yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, kalau kemarin hari beliau dibawa ke emergency room karena masalah kesehatan, saat ini kami sama-sama arahkan tangan kita kepada beliau saat ini. Dengan iman, dia akan menerima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah tubuhnya ya Bapa. Kalau ada batu ginjal yang sudah hancur menurut dokter, dan kami percaya di dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna akan menjadi kekasih kami ini Tuhan. Dia akan menjadi sehat, pulih kembali, beraktivitas dengan normal. Dan kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang kami tidak sebut satu demi satu, yang ada dalam permasalahan, yang ada dalam pergumulan. Tuhan, Engkau kunjungi saat ini. Saat ini Engkau datangi ya Tuhan. Mampukan mereka untuk mengalami kemenangan. Berikan jalan keluar. Angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih kami baik yang ada di YouTube, yang ada di Facebook Live, di page, kami berdoa dimanapun engkau berada, ada mujizat yang bersama dengan engkau, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang dinyatakan. Dengan iman hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat, bahwa mata Tuhan sedang terarah kepadamu, tertuju kepadamu, untuk melimpahkan pertolongan, untuk melimpahkan anugerah-Mu bagi kekasih-kekasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang darimu. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah, tetapi engkau akan mengalahkan masalah karena ada Yesus bersama engkau. Kemenangan demi kemenangan engkau akan alami. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Yesus kembali menjemput, mengangkat gereja Tuhan yang dipulihkan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.